Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Tasya. Saya akan mempresentasikan materi ke-10 yaitu tentang pengelolaan harga. Yang pertama, definisi harga. Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk, karena harga adalah satu dari 4 marketing mix, yaitu produk, price, place, and promotion. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun. Namun, jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Selanjutnya, konsep harga. Secara garis besar terdapat 5 jenis pokok utilitas, yaitu yang pertama, form utility atau utilitas bentuk, berhubungan dengan proses produksi, yaitu perubahan fisik atau kimiawi yang membuat suatu produk menjadi lebih bernilai. Contohnya, kayu yang telah dibentuk menjadi kursi, meja, dan peralatan mebel lainnya. Yang kedua, place utility atau utilitas tempat, tercipta apabila suatu produk tersedia di lokasi-lokasi tempat konsumen ingin membelinya. Yang ketiga, time utility atau utilitas waktu, tercipta apabila suatu produk tersedia saat dibutuhkan oleh para pelanggan potensial. Contohnya, kartu Natal dan Tahun Baru hanya dapat diproduksi bulan Mei dan baru dipasarkan pada bulan November atau Desember. Yang keempat, information utility atau utilitas informasi, tercipta dengan jalan menginformasikan kepada calon pembeli mengenai keberadaan atau ketersediaan suatu produk. Contohnya, mobil mewah yaitu Jaguar, BMW, Mercedes, dan lain-lain. Yang kelima, ownership utility atau utilitas kepemilikan, tercipta jika terjadi transfer kepemilikan atau hak milik atas suatu produk dari produsen ke konsumen. Berikutnya, tujuan penetapan harga ada 4, yaitu yang pertama, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan menentukan harga yang kompetitif, maka perusahaan akan mendulang untung yang optimal. Yang kedua, mempertahankan perusahaan. Keuntungan yang didapat perusahaan akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Contohnya, untuk bayar gaji karyawan, bayar tagihan listrik, dan bayar tagihan air. Yang ketiga, menguasai pangsa pasar. Dengan menetapkan harga rendah dibandingkan produk pesaing, dapat mengalihkan perhatian konsumen. Yang keempat, yaitu mempertahankan status quo. Ketika perusahaan memiliki pasar tersendiri, maka perlu adanya pengaturan harga yang tetap. Selanjutnya, strategi menentukan harga ada 3, yaitu yang pertama, strategi penentuan harga pada produk baru. Yang kedua, strategi penentuan harga diskon atau potongan harga. Yang ketiga, strategi penentuan harga kompetitif. Berikut adalah penjelasannya. Strategi menentukan harga pada produk baru. Yang pertama, skimming price adalah menetapkan harga awal yang tinggi ketika produk baru diluncurkan, dan semakin lama akan semakin turun harganya. Yang kedua, harga penetrasi adalah menentukan harga awal yang rendah serendah-rendahnya dengan tujuan untuk penetrasi pasar dengan cepat. Strategi penentuan harga diskon atau potongan harga adalah strategi dengan memberikan potongan harga dari harga yang sudah ditetapkan demi meningkatkan penjualan suatu produk. Diskon tunai yaitu pengurangan harga bagi pembeli yang membayar tagihan tepat waktu. Diskon pembelian banyak yaitu pengurangan harga bagi para pembeli yang membeli dalam jumlah banyak. Strategi penentuan harga kompetitif. Yang pertama, harga relatif, menentukan harga sama dengan tingkat harga persaingan di mana gerakan harganya mengikuti gerakan persaingan. Yang kedua, follow the leader pricing, penetapan harga produk diserahkan pada pemimpin pasar. Yang terakhir yaitu menanggapi penyesuaian harga-harga.
Dalam beberapa situasi pasaran tertentu, suatu perusahaan tidak mempunyai pilihan lain, melainkan terpaksa menanggapi penyesuaian harga oleh saingan itu. Kenyataan itu terutama berlaku bila diadakan penurunan harga dalam suatu pasaran produk yang serba sama atau homogen. Jika perusahaan kita tidak menanggapi penurunan harga itu, kebanyakan kaum pelanggan akan beralih berbelanja pada harga termurah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.